Renungan Hari Rabu 23 Februari 2022. Pesta peringatan Santo Polikarpus, Uskup dan Martir. Siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Bacaan pertama diambil dari surat Rasul Yakobus bab 4 ayat 13-17 dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 9 ayat 38-40. Saudara-saudariku terkasih, persaingan dalam bidang apa saja, termasuk dalam bidang rohani, sekarang ini menjadi hal yang perlu diwaspadai dengan sikap bijaksana. Setiap orang, kelompok akan berjuang untuk menjadi yang terbaik, tak tersaingi oleh kelompok yang lain. Kelompok ke-12 murid mulai terinfeksi dengan pola pikir seperti ini. Popularitas Yesus atas karya pewartaan dan teristimewa karya penyembuhan yang hebat dilakukan oleh Yesus membuat kelompok ini merasa hebat, tersanjung, dan hal tak dapat disadari sudah mulai tercipta ego untuk menjadikan Yesus sebagai milik mereka sendiri. Santo Markus coba mengangkat peristiwa ini. Markus menampilkan bagaimana sikap Yohanes yang mulai berusaha untuk memilah mana kelompok para murid dan mana yang bukan kelompok para murid Yesus. Pernyataan yang disampaikan oleh Yohanes kepada Yesus adalah sebuah keberatan. Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Nada pernyataan ini sangat jelas bahwa Yohanes dan para murid yang lain tidak setuju dengan tindakan orang yang bukan murid Yesus memiliki kemampuan untuk mengusir setan. Mereka berpikir bahwa kuasa mengusir setan hanya diberikan kepada mereka sendiri. Selain itu juga, Yohanes dan teman-temannya berpikir bahwa mereka akan mendapat dukungan acuan jempol dari Yesus atas sikap mereka itu. Namun apa yang terjadi? Bagaimana tanggapan Yesus dengan nada protes yang disampaikan oleh Yohanes? Yesus memberikan jawaban ini. Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Saudara-saudariku terkasih, sikap Yesus ini adalah Ia melarang mereka agar jangan bertindak demikian. Mengapa? Karena keselamatan Allah diberikan kepada semua orang dan diperuntukkan untuk menyelamatkan orang lain. Adalah karya keselamatan Yesus sendiri juga. Ia bukan di pihak lain, tetapi ia di pihak Yesus, karena ia tidak mengumpat Yesus. Ia juga termasuk pihak Yesus dan para rasulnya, atau dalam bahasa Yesus, ia ada di pihak kita. Ia bukan melawan kita. Saudara-saudariku terkasih, sering kita temukan nada protes para murid dalam diri umat Katolik sendiri, bahkan para pengurus gereja sendiri. Pertanyaan sederhana kadang terlontar. Bolehkah seorang umat biasa yang bukan pengurus gereja bisa membawakan renungan atau memimpin ibadat sabda dalam doa lingkungan? Bolehkah seorang beriman bersiar di tempat rohani yang bukan milik agamanya? Nada-nada ini sangat berbahaya bila tidak dibantu untuk dijernihkan pemahaman dan prakteknya. Maka mari kita belajar toleran dan terbuka seperti Yesus untuk menerima dan memberikan kesempatan kepada semua orang
melaksanakan dan mewartakan karya kasih Allah kepada sesamanya. Kita harus membaharui pikiran kita bahwa kita maupun sesama mendapat tugas yang sama, menjadi sarana kasih bagi orang lain. Kita harus menganggap semua orang sama, tidak sombong karena menjadi pengikut Kristus, menjadi pengurus gereja, dan Yesus menjadi miliknya. Kita harus sadar bahwa biarpun orang tidak beriman akan Yesus Kristus, tetapi Injil dan cara hidup Yesus sangat mempengaruhi hidup dan karya pelayanan mereka. Maka prinsipnya berjalan bersama semua orang, kelompok, suku, agama dalam mewujudkan dan menghadirkan kerajaan Allah. Siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita.